Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Render Manopo di rumah E4. Apa kabar semuanya? Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang Lingchi. Kalian pernah mendengar Lingchi? Jadi Lingchi itu adalah suatu hukuman mati yang sangat mengerikan, guys. Sampai orang barat sendiri menjulukinya adalah a death of 1,000 cuts. Jadi hukuman Lingchi ini itu berasal dari Tiongkok. Hukuman Lingchi itu prosedurnya adalah menyayat bagian-bagian tubuh tertentu, misalkan di sini itu disayat sedikit. Yang pada akhirnya memang ditujukannya untuk hukuman mati sebenarnya, tapi sama mereka tuh ditunda gitu kan. Oh, jangan dulu mati. Kalian bisa bayangin gak? Segimananya sakitnya tuh begitu di slice. Jadi memang prosedurnya itu dia harus memotong-motong bagian tubuh yang ditentukan sama mereka sambil menunda kematiannya. Jadi memang disuruh menikmati dulu kali ya, maksudnya nikmatin kesakitannya itu gitu kan. Hukumannya juga ditujukan gak cuma untuk si individualnya, tapi untuk keluarganya juga. Nah, maksudnya apa nih? Jadi untuk membuat malu keluarganya gitu loh, karena masyarakat Tiongkok sendiri kan itu keluarga itu adalah kehormatan, nama besar. Jadi setiap individu itu memang harus menjaga nama baik keluarganya dia. Dan untuk hukumannya itu sendiri, seperti yang dipotong-potongnya itu, yang di slice-nya itu, yang di sayat-sayatnya itu memang dibedakan. Hukuman A dipotongnya bagian ini, hukuman B ini sebelah sini, dan itu ada urutannya. Tujuan dari hukuman Lingchi itu sendiri, baik dari aspek sosial maupun dari politik, selain untuk hukuman, itu juga bertujuan sebagai penghinaan simbolis, melucuti martabat, terus menghapus hak-hak ritual, misalkan penguburan yang layak, karena menurut mereka kalau dikuburkan dengan anggota tubuh yang tidak komplit atau penuh dengan luka, itu semacam kayak penghinaan buat mereka, dan memberi untuk efek jerah atau propaganda. Nah, di beberapa kasus ini digunakan untuk menghukum para pengkhianat, pemberontak, pembunuhan, atau kejahatan-kejahatan besar yang lainnya. Lingchi itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, ling. Ling itu dalam bahasa Indonesianya adalah memotong atau melukai. Chi itu sendiri itu menunda atau perlahan. Jadi secara harfiah, Lingchi itu sendiri itu adalah pemotongan perlahan. Gua ngebayanginnya sampai gila sih itu. Tapi emang itu benar-benar ada di bumi ini tuh, ada dan pernah terjadi, guys. Nah, dalam sistem Tiongkok kuno, tubuh itu dianggap sebagai warisan dari orang tua atau turun-temurun atau leluhurnya gitu. Maka dianggap bahwa tubuh ini sakral, peninggalan nenek moyangnya dia, jadi memang harus dijaga. Jadi konsep ini dinamakan Konfusianisme. Rambut, tubuh, kulit itu adalah peninggalan dari orang tuanya. Tubuh kita ini peninggalan dari orang tua kita, bahkan nenek moyang kita. Jadi mereka tuh menganggap sesakral itu. Jadi memang ditujukan hukuman itu nggak untuk diri sendiri gitu loh. Tidak untuk menghinakan diri sendiri, tapi juga menghinakan orang tuanya, nama besar keluarganya gitu. Jadi Lingchi itu sendiri itu bukan hukuman mati biasa. Lingchi itu secara hierarki di hukum waktu itu ditempatkan di hukuman paling atas, paling utama, hukum paling mematikan, bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, itu biasanya itu untuk pembunuhan, terutama pembunuhan berencana ya, terus juga pembunuhan orang tua, pengkhianatan, kejahatan-kejahatan besar yang memang tidak terampuni. Lalu
kegiatan yang sifatnya melawan negara, ya bisa dibilang itu pengkhianat. Semua itu pasti dapat hukuman linci. Itu dilakukan di depan publik masyarakat banyak. Sebagai apa? Sebagai contoh. Contoh buat publik itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Supaya jadi kayak efek jerah kali ya. Tapi apa harus mengerikan itu? Buat yang nonton aja nih, mungkin buat dirinya sendiri tuh udah ngeri. Dan pasti itu mentalnya udah kena. Takut, iya udah pasti. Dan akhirnya dia pulang, dia cerita sama keluarganya, ini lo dihukum seperti ini lo, gini. Dan emang kengerian itu dia bagi untuk keluarganya. Dan ada khusus algojonya yang tahu bagaimana cara mengeksekusinya. Sayatannya di mana, potongan yang harus dia lakukan di mana. Bahkan ada cerita bahwa algojo-algojonya itu sendiri, dia bilang, dia ngasih kesaksian nih sama saksi-saksi, bahkan di catatan-catatan yang tertinggal. Kadang sayatan-sayatan yang dia lakukan itu memang sengaja untuk biar cepat mati gitu loh. Karena mungkin algojonya sendiri mungkin kasihan kali ya. Ya namanya manusia, disayat pelan-pelan gitu kan, dibikin mati pelan-pelan. Ya kalau udah hukuman mati ya udah mati gitu. Ini dibikin mati perlahan. Ya algojonya juga mungkin udah nggak tahan kali. Nah, akhirnya ketika misionaris ini datang sekitar abad ke-17 sampai 19, mereka jelas benar-benar terkejut. Ternyata ada hal yang semengerikan ini yang masih dipraktekkan. Akhirnya ada foto yang beredar, eksekusinya Fuzuli itu 1905. Fotonya beredar luas bahwa tragedi itu memang ada gitu. Hukuman mati itu yang sangat mengerikan itu memang ada. Sampai akhirnya masyarakat Tiongkok itu sendiri dicap sebagai barbar, negara barbar. Lalu muncullah berita-berita dari luar sana, buku-bukunya, cerita-ceritanya, muncullah istilah-istilah dari barat sana yang kita tahu itu death by 1,000 cuts. Hingga akhirnya tahun 1905 di dinasti Qing itu sendiri resmi menghapus hukuman linci. Ada dua faktor, internal dan eksternalnya. Internalnya itu bagian dari reformasi hukum mereka, karena mungkin dikenal terlalu kejam juga. Dan yang kedua ada faktor eksternal juga, itu tadi dicap sebagai bangsa yang barbar. Akhirnya mungkin ada reformasi hukum tadi, sampai akhirnya dihapus. Setelah revolusi Xinhai itu 1911, akhirnya berdirilah tuh Republik Tiongkok. Sampai akhirnya hukuman mati itu dibikin lebih simpel, yaitu tembak mati. Sekarang hukuman linci itu dianggap sebagai contoh hukuman yang sangat ekstrim. Jadi hukuman mati yang tidak manusiawi sih. Yang akhirnya hukuman linci itu sendiri dijadikan kajian untuk orang-orang hukum, filsafat, sampai sejarah. Gimana menurut kalian? Apa cocok untuk para koruptor? Oke, buat semuanya, buat kalian yang mau sharing cerita-cerita serem, cerita-cerita misteri, horor atau konspirasi dan lain-lain, kalian bisa email aku ya. Komen aja di bawah atau inbox aku ke semua sosial media aku. Insya Allah nanti kita respon ya. Siapa tahu kita bisa sharing di sini. Thank you banget yang udah ngikutin, yang selalu ngikutin. Next berat. Sampai jumpa di rumah yang 4 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.